Lembut banget. Cheers. Enak tuh. Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Sheryl, pemenang MasterChef Indonesia Season 9. Congratulations. Thank you. Keren banget sih. Dan gue liat nih, Sheryl tuh suka banget baking kayaknya. Suka banget baking, challenge-nya tuh di MasterChef kayak Madeline aku nonton tuh. Iya, Itu yang itu keren banget, rapi banget. Jadi thank you, Ci. Excited banget karena bakal baking hari ini. Yes. Hari ini Sheryl mau bikin apa? Hari ini aku mau buat Lamington. Lamington. Salah satu dessert yang mungkin populer di Australia dan juga di Selandia Baru. I see. Terus kayak aku lihat di Indonesia mungkin jarang ya ditemuin. Jadi I think it will be jarang. interesting kalau hari ini aku bisa buat dan share resepnya sama teman-teman di rumah. Oke, can't wait for it. Please make yourself at home ya. Oh, thank you, Good thank luck. you. Butuh apa? Bilang aja. Oke. Siap. Well, halo semuanya. Aku Sheryl Putri Gunawan dari MasterChef Indonesia Season 9 dan hari ini seneng banget ada di dapurnya Lu Vitaho karena selama ini nontonin aja dari YouTube dan sangat ngefans with all of her creation karena sama-sama passionate di bidang baking. Jadi hari ini gampang banget, akan ada beberapa bagian. Yang pertama aku mau membuat sponge-nya. Jadi untuk teman-teman di rumah yang mungkin kayak belum familiar atau belum tahu Lamington itu apa. Jadi Lamington itu adalah dessert atau snack cake yang dipopulerkan di Australia dan juga New Zealand atau Selandia Baru. Yang terdiri dari sponge cake yang nanti akan dilumuri oleh coklat ganache dan terakhirnya akan di-coat dengan desiccated coconut atau kelapa kering. Rasa kombinasinya mungkin belum terlalu banyak orang yang familiar karena coklat dan kelapa, terus kadang-kadang ada raspberry dan juga kelapa. Tapi I'm sure ini jadi satu resep yang mungkin unik dan kalian bisa coba di rumah. Oke, aku mau langsung aja buat sponge-nya. Jadi untuk membuat sponge pertama kita mau siapkan telur, lalu ada icing sugar juga, tepung terigu. Aku suka pakai tepung terigu yang proteinnya rendah untuk membuat cake, sedikit baking powder, dan juga ada maizena atau cornstarch. Dan aku mau langsung aja mau whip the egg dulu sampai nanti pucat dan aku masukin icing sugarnya secara perlahan. Oke, aku langsung mau aja ngocok telurnya. Di sini ada 4 telur utuh. Dan for baking, I would recommend you guys pakai telur yang di suhu ruang karena nanti saat di baking pasti lebih stabil. Dan juga sekarang jangan lupa panasin oven. Kita butuh ovennya 175 sampai 180 derajat untuk membakar sponge-nya hari ini. Nah, telurnya udah sedikit berbusa seperti ini. Sekarang aku mau perlahan memasukkan icing sugarnya. Dan it's important selalu kalau memasukkan bahan kering di dalam baking, it's better kalau kita ayak biar nanti teksturnya tidak ada yang menggumpal. Jadi aku mau masukin aja langsung. Mungkin aku masukin setengah dulu, baru nanti dilanjutkan dengan setengahnya lagi. Nah, ini kalau misalnya kalian punya standing mixer juga boleh. Jadi standing mixernya tetap terus jalan sambil kalian masukin icing sugarnya perlahan. Oke, sekarang aku mau langsung masukkan sisa dari icing sugarnya sampai habis. Dan sekarang aku mau kocok lagi sampai nanti pucat dan udah telurnya naik. Oke, sekarang adonan telurnya udah naik dan berjejak seperti ini, atau biasa kita bilang dengan ribbon stage. Jadi aku mau set aside dan mau perlahan memasukkan tepungnya dan nanti aku mau aduk lipat. Nah, untuk membuat sponge itu penting banget buat teman-teman di rumah untuk menggunakan telur yang segar atau yang fresh karena kesegaran dari telur nanti of course akan mempengaruhi dengan
hasil akhirnya. Karena kadang kalau misalnya telur itu nggak fresh, nanti saat dikocok seperti ini susah banget untuk naik. Dan pastikan semua bowl atau peralatan-peralatan itu bebas dari minyak-minyakan biar telurnya itu bisa naik secara sempurna. Oke. Aku bantuin. Yeay, biar nggak sendirian, ya kan? Oke, kamu yang ngefold ya? Iya, aku yang ayakin. Jadi sekarang mau memasukkan tepungnya. Dan untuk tepung penting banget ya Ci untuk disaring pastinya. Biar nggak ada gumpalan ya. Benar. Ya ini masternya guys. Belajar from the master. Tapi aku lihat kamu ya di MasterChef ya. Your baking, your dessert is very beautiful sih. Oh, thank you. Cantik banget. Soalnya kayaknya hobinya kita sama ya. Sama. Jadi pas Baking. ngobrol langsung heboh tadi. Langsung heboh? Iya. Oh ya, sama nanti campuran campuran tepungnya aku mau kasih sedikit baking powder dan maizena. Tadi sebenarnya interesting kita udah ngomong masalah ini ya karena di Indonesia ini tepungnya masih cenderung gumpalannya gede-gede, kasar. Nggak halus kalau yang import sebenarnya. Impor. Jadi kayak meskipun menggunakan tepung yang protein rendah, jadi lebih baik sedikit dari tepungnya tuh disubstitusi. Jadi sedikit dari tepungnya tuh better disubstitusi dengan sedikit cornstarch itu untuk bantu teksturnya ya. Jadi dia punya pori-pori nggak terlalu besar ya? Iya, jadi makin lebih kecil, makin lembut di mulut lembut, ya. benar-benar. Ini so sweet banget sih. Iya. 2 juara MasterChef lagi baking bersama. Waduh, sombong. Gak apa-apa. Tapi hebat sih Ciluvita season 4 ya. Tadi cerita-cerita itu berapa tahun yang lalu ya? Udah lama ya? Ini tahun berapa sih? 2022 ya? 2022. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Iya, udah lama luar banget. biasa. Veteran. Tapi passionnya sampai sekarang masih membara ya teman-teman. Tapi actually ya, aku tuh ketemu passion aku di dunia baking pas kelar MasterChef sebenarnya. Kayak I found out. Setelah MasterChef? Kayaknya demennya itu deh, kayak demennya baking. Tiba-tiba, Nice. dulu tuh pas umur 20 tuh nggak tahu mau, gue demennya baking or cooking ya. Cuma setelah itu jadinya tuh lebih suka. Ini mau masukin? Baking. Yes, boleh. Oke. Jadi kayak sebenarnya lebih ini sih. Nih, info ya. Ini masuk minyak ya? Minyak, atau mau pakai butter boleh? Iya, pokoknya ini lemak lah ya. Lemak, hitungannya, fat. lemak. Mau pakai margarin, mau pakai butter. Pakai vegetable oil boleh. Butter itu mentega tawar ya? Yes, benar. Jangan nanya, butter ganti mentega nggak? Bingung jawabnya. Oke, sambil pelan-pelan aku ya. pelan-pelan fold. Tapi kalau bisa pakai minyaknya jangan yang berbau ya. Iya, benar. Maybe something kayak sunflower, Boleh. canola, Iya. vegetable. Nah ini juga sambil gerakan aduk lipat atau fold, penting banget pas buat sponge. Ini masukinnya perlahan-lahan, tadi tepung juga perlahan-lahan. Semisal, Kak ini kan kerjanya berdua, kalau sendirian gimana gitu. Ya pelan-pelan ya Pelan-pelan sambil, sih. jadi jangan langsung dimasukkan langsung Iya, gitu. jangan langsung. Masukkan sepertiga dari Atau nggak tepung. dipancing di mangkok lain juga bisa ya? Bisa, Kayak seperempat adonan dicampurkan dengan minyak atau enggak pakai itu ya, apa baunya kain basah atau gimana? Yes. Tapi tetap kayak prosesnya you want it to be gentle gitu karena ini Ya, sponge. pelan. Dan Tuh ya. pastikan di bawah bowl juga semua udah tercampur. Ini udah oke ya? Tuh ya, bagus kok. Adonannya kental, nggak encer ya? Yes, Tuh. kayak gini. Kalau dia encer, biasanya sampai oven goodbye. Iya, biasanya udah kecium-cium ya di sini Udah kalau kecium, ngelihat udah dari kelihatan. adonannya udah tahu ini akan naik atau akan bantet Bener gitu. banget. Nah, terus Cheryl udah siapin loyang ya? Yes. Loyangnya. Bukan aku sih yang nyiapin. Ya, yang aku nyiapin. siapin sih, tapi nggak apa-apa. Sangat thoughtful guys. Aku sih 20 pesannya 20 kali 20. Iya, 20 udah 20. langsung dikasih Iya. baking paper. Emang luar biasa ini. Efisien. Emang luar biasa. Ya emang sama-sama udah baker, udah bisa Ya, jadi kita gampang paham. komunikasinya ya. Iya. Ini aku mau langsung masukin aja. Nah ini adonannya kental ya Mas Ian Bagus ya. adonannya. Masih kental. Dan juga ada tips-tips dimana kalau bikin bolu, over whipping juga nggak boleh ya. Yes, benar. Bisa kuenya tuh kalau kalian misalkan bikin kue, udah cakep tuh adonannya ngembang di oven, tiba-tiba di setengah jalan dia collapse kayak bikin kawah gitu. Artinya too much air, Benar. kebanyakan udara. Mungkin pas kalian whip dia telur dan gula, itu kelamaan gitu. Ada dua juga kemungkinan kedua, nggak di tap-tap, udaranya masih ada. Jadi Benar. pas di oven dia kan oksigen kan, dia langsung kayak meletus, collapse. Benar. Ya sebenarnya banyak banget Kayak hal-hal baking yang itu kayak science terjadi. gitu loh, serius. Iya. Tapi yang penting basic aja pokoknya. Basic.
Oke, adonannya udah aku masukin ke dalam loyang persegi 20x20 karena nanti bentuk dari lamington ini akan kita potong menjadi small cube. Jadi kita mau pakai loyangnya yang bentuk persegi. Dan untuk menghilangkan air bubble kayak tadi Luvita udah mention, biar nanti pas dimasukkan ke oven dia bisa mengembang secara sempurna. Jadi mau di tap-tap dulu. Jadi langsung aja aku mau masukin ke dalam oven kurang lebih 20-25 menit di suhu 175-180 derajat. Oke, sponge-nya lagi ada di oven, aku masukin sekitar 20-25 menit. Jadi sembari nunggu, like I always do in my other recipe, aku nggak suka kalau cuma nunggu-nunggu terus nggak ngelakuin hal lain ya kan. Jadi hari ini kita ada komponen lain yaitu chantilly cream yang nanti akan di-pipe di dalam lamingtonnya. Gunanya dari chantilly cream ini, atau bisa dibilang kalian mungkin lebih familiar dengan whipping cream, ini nanti akan memberikan creaminess di lamingtonnya. Jadi pas kita makan, kan sponge itu cukup kering ya, kayak dry. Jadi mau ada krimnya, biar nanti itu bisa bind together saat dimakan jadi satu tuh lebih nikmat kayak gitu. Jadi aku mau langsung aja whip some cream dan pastikan kalau whipped cream itu krimnya dalam keadaan dingin. Jadi kalau kalian baru butuh banget untuk ngocok krimnya sekarang, baru dikeluarin dari kulkas. Aku mau langsung masukkan sedikit gula sambil mengkocok krimnya. Oke, jadi krimnya udah sampai stiff peak atau kaku. Aku sekarang mau masukkan sedikit essence vanilla atau perisa vanilla biar nanti lebih wangi saat kita makan. Jadi masukin vanilla dikit aja. Dan aku akan masukkan ke dalam piping bag. Oke, sekarang mau masukkan whipping creamnya ke dalam piping bag atau chantilly cream. Oke, jadi karena nanti chantilly creamnya ini akan dipakai sebagai topping, jadi aku mau menggunakan spuit atau nozzle, dan ini rosette. Kalian juga bisa pakai yang bentuk bintang, pokoknya nanti bermotif aja biar secara visualnya bisa lebih cakep. Dan karena chantilly cream ini dingin, jadi kita mau keep it in the fridge biar nanti saat terakhir pun tetap stay firm kayak gini. Oke, jadi kita udah punya sponge, ada chantilly cream, dan sekarang kita mau membuat ganache. Nah, ganache-nya ini gunanya untuk apa? Jadi nanti sponge-nya setelah jadi, sebelum kita coat dengan dried coconut, nanti kita mau baluri dulu dengan ganache. Jadi untuk bikin ganache sendiri gampang banget, campurannya adalah coklat dan juga susu. Nah, kalau kalian familiar dengan membuat ganache, biasanya ganache itu campuran coklat dan juga krim. Tapi karena hari ini aku mau coatingnya dari lamington ini nggak terlalu tebal, karena mau a hint of chocolate flavor aja, aku menggunakan susu. Jadi lebih light, dan mungkin kalau dari masalah budget pun akan lebih ekonomis karena menggunakan susu. Jadi aku langsung aja mau put the chocolate over a bain-marie atau ditim istilahnya. Kalau kalian punya microwave juga bisa, coklatnya di microwave bersama susu, nanti tinggal diaduk aja. Oke, langsung aja. Ini ada sedikit air, dan aku mau taruh mangkoknya di atas seperti ini. Jadi nanti pastikan bahwa bowl atau mangkoknya yang berisi coklat tidak menyentuh permukaan air, karena kita mau ngambil uapnya aja untuk melelehkan coklat ini secara perlahan. Dan coklat yang aku pakai hari ini adalah coklat compound, karena juga lebih gampang dicari, dan nanti saat ganache-nya ini membaluri the sponge itself, lebih cepat untuk firm atau set gitu. Jadi di sini ada coklat, dan aku mau masukkan susunya juga langsung. Dan kita tunggu aja sampai dia itu semuanya meleleh sambil diaduk-aduk. Oke, ini ganache-nya udah jadi. Sekarang kita bisa lihat, tadi aku ganti ke whisk biar all of the lumps itu nggak ada. Dan juga ini sekarang kita mau diemin aja sampai nanti agak mengental sedikit, jadi nggak terlalu cair. Jadi we wanna put it aside, taruh sini aja. Dan kayaknya sekarang bolunya udah mateng, jadi bentar lagi kita mau cek bolunya juga. Oke, bolunya Cheryl sudah udah naik. matang. Punya cakep banget ya. Bagus ya. Cakep Masih banget. springy. Masih springy, nggak kering. Pouring Do you ya. help? Ya. Oke. Nice. Nice. Kita mau peel baking papernya dikit pelan-pelan. Jadi lebih memudahkan hidup ya. Smells so good. Oh, wow. Nice. Sekarang kita mau dinginin ini dulu.
Karena nanti akan dipotong bentuk cube kecil-kecil. Cube gitu ya. Kalau Iya. Lamington emang itu ya apa sih? Aku sih kurang tahu ya, nggak pernah KFC soalnya. Karena kalau Lamington tuh kotak-kotak gitu Iya, ya. traditionally kotak-kotak. Tapi kadang di supermarket ada yang dia satu gede gini. Oke. Semisal teman-teman di rumah mau bikin versi gedenya, bikin ini jadi kayak bikin 2 resep bolu ditumpuk 2 gitu juga bisa. Jadi kayak kue tar gitu ya anggapannya. Ini jadi tengahnya kan bukan isi dengan jam ya? Iya, nanti tengahnya diisi diisi aja aja, jam, ada layering, krim. Jadi makan jadi satu kayak sandwich gitu loh. Oh, oke. Nice. Nah, karena sponsnya ini ada membentuk kulit-kulit di atasnya. Nah, aku mau hilangin dulu dan aku pakai pisau roti atau serrated knife untuk buang kulitnya. Nah, aku mau sisihkan aja kulit-kulitnya kayak gini. Biar nanti ini sekalian untuk meratakan permukaannya. Pastikan semua ketinggian dari sponsnya itu sama. Jadi tadi tujuannya itu kita ratain pakai spatula atau sendok sebelum dimasukin ke dalam oven dan juga di tap-tap. Itu juga tujuannya untuk meratakan dari ketinggian bolunya, jadi nggak miring kayak gitu. Nah, terus aku juga mau buang sisi-sisinya, coklat-coklat, dikit aja. Sebelum nanti kita potong menjadi smaller cubes atau kotak yang lebih kecil-kecil lagi. Nah, ini aku mau langsung aja potong. Oke, aku mau potong bagi menjadi 3, kira-kira dulu. Nah, contohnya seperti ini yang udah dipotong menjadi 1 cube. Dan sekarang aku mau celupkan di coklat ganache. Coklat ganache yang tadi aku buat sekarang udah sedikit di suhu ruang. Kita tetap mau teksturnya runny seperti ini, jangan sampai terlalu keras karena kita mau coat sisi-sisinya. Kalau dia terlalu keras nanti terlalu tebal. Nah, kita udah potong sponsnya menjadi bentuk small cube kayak gini. Sekarang mau nyiapin coklat ganache dan juga desiccated coconut atau kelapa kering. Jadi kita mau membuat semacam station ya di sini. Jadi langkah pertama nanti mau celupin di coklat ganache-nya, lalu langsung masukkan ke dalam desiccated coconut dan kita mau rest di atas cooling rack. Jadi nanti kalau ada ekses coklatnya dia bisa langsung drip atau langsung menetes ke bawah tanpa membentuk kayak permukaan yang banjir-banjir kayak gitu. Dan ini ada tips and trick buat kalian, bisa menggunakan garpu saat mencelupkan, lalu nanti pindah ke sini. Oke, langsung aja aku celupin satu bagiannya, terus sisi sebelah-sebelahnya, pastikan semua sisi ya tercoat. Dan gunanya garpu ini jadi gampang, kalian tinggal balik-balik gini. Nah, setelah udah, kita mau langsung pindahin ke potongan kelapa keringnya. Dan kita ini kerjanya harus cepat ya, karena sebelum coklatnya ini membeku, jadi bisa langsung dibantu pakai garpu seperti ini, sambil membalik-balik kayak gini. Nah, ini bisa dibantu pakai tangan juga, karena di sini udah lebih aman, bisa dipegang pakai tangan. Oke. Sekarang mau ngelakuin step yang sama, diulangin dengan all of the sponge cube. Jadi again, pakai garpu, just make sure semua sisinya kena. Looks good. Kamu tapi sebelumnya ini pernah makan Lamington belum? Nggak pernah, tapi Kita. pernah lihat di Pernah lihat ya? Google. Jadi hari ini akan menjadi taste test pertama Lamington. Semoga rasanya otentik ya. Oke, sekarang Lamingtonnya udah selesai dan ini ada beberapa kondimen lain yang kita perlu siapkan buat assembly. Jadi di sini ada Lamingtonnya yang kita bisa lihat udah tercoat rapi dengan desiccated coconut dan juga tadi ada chantilly cream yang kita udah diamin di kulkas biar stay cold. Untuk garnish aku juga akan menggunakan ada daun mint dan di dalam Lamingtonnya hari ini aku mau pakai strawberry jam. Tapi kalian juga bisa banget kalau misal mau pakai raspberry jam, it works just fine. Nah, jadi untuk ngisinya sebenarnya nggak terlalu ada aturan sih bagaimana untuk assembly-nya. Tapi hari ini aku mau bentuk atau potong secara diagonal di atas kayak gini. Nah, terus aku mau olesin sama jamnya di dalamnya.
Dan aku pipe dengan krim atau chantilly creamnya. Tinggal dikasih daun mint di atasnya buat garnish dan ditaruh di plating. Oke, lamingtonnya sekarang udah jadi. Wow. What do you think? What do you think? Looks nice, kontemporer. Keren Wow. pokoknya, keren. Aku suka tuh yang rustic kayak gini. Nice. Cakep. It smells so good, kayak wangi strawberry, coconutnya, coklat. Ini kayak kalau dimakan tuh teksturnya asik dan juga ini ya rasanya tuh kayak lebih apa ya, balance-nya kayak oke banget nih. Okay. Perpaduan rasanya cukup unik gak sih tapi Unik Ci? sih ini. Kayak berry, coconut sama coklat. Yuk. Lembut banget. Lihat gitu. Oh, nice. Jadi sponsnya kelihatan, terus ada sedikit jamnya, sama ada krim. Makanan mesti barengan ya? Iya. Oke, ini ada jam, chantilly, coklat, coconut, sama ini vanilla sponge ya bilangnya ya? Iya, vanilla sponge. Cheers! Gimana? Surprisingly, not too sweet. Iya. Not too sweet. Tadinya tuh agak skeptis ya coconut sama coklat kayak, gitu kan kayak. Benar. Terus Ternyata ditambahin masih makan selai gitu ya. Jadi makanya Enak aku banget tadi loh. seneng kalau misalnya Enak. bisa cobain kombinasi Enak rasa ini. Enak beneran. Enak tuh. Nah, Sheryl aku mau ngobrol dikit nih. Boleh. Kamu setelah MasterChef, once again, congratulations. Thank you. Kamu sibuk apa sekarang? Kesibukannya lately masih collab of course, terus reunite sama alumni salah satunya Celovita juga. Terus habis itu my next moving to Jakarta, terus memperluas bisnis ya semoga, dan juga konten juga di YouTube. Mantap. Jadi ada YouTube channel dan di sana aku share vlog dan juga nanti resep-resep juga. Nice, seperti it's itu. a new beginning ya. Iya, it's a new beginning karena new the real beginning. work itu baru mulai sekarang. After the competition. Iya, benar. Nice. Ini Sheryl berarti keren banget. Kalian kalau mau cek Instagramnya, YouTube-nya, baking vlog, tutorial dan lain, kalian tinggal ke YouTube-nya aja ya. Iya, ada YouTube-nya. Sheryl. Nanti Instagram sama YouTube-nya akan gue taruh di description box. Itu ya. Thank you again Sheryl untuk mau datang ke kitchen aku hari ini. Thank you Enak for banget having kuenya. me. Dan kalau kalian bikin ini, jangan lupa tag gue dan juga tag Sheryl di Instagram. Yes. And see you guys next time. Bye-bye. Bye.